sebagai salah satu petinggi di Prudential dan pemilik daripada kantor Prudential Lamongan. Jadi pesan saya adalah Lama Surabaya, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, kabeh lah, pokoknya kabeh number 1, nomor 1. Bapak ini bisa jawab ya Pak? Bisa lah mau Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya, Aprilia Wulandari. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah stay di channel saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, di video kali ini teman-teman cukup berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Kenapa? Karena saya nggak sendirian. Saya bersama sosok yang masih saya rahasiakan. Oke? Nah, teman-teman, saya benar-benar pengen mengundang beliau. Kenapa? Karena memang beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi saya. Beliau juga adalah sosok yang benar-benar berpengaruh dalam perubahan kehidupan saya dan juga berperan penting untuk masyarakat daerah Lamongan. Nah, beliau adalah Bapak Robert Tyson. Selamat pagi Pak Robert. Pagi ya. Ya, Pak Robert, kalau tak kenal kan maka tak sayang, betul ya Pak ya. Nah, ini mungkin nih dari beberapa teman-teman yang ada di channelnya Lia, juga mungkin arek-arek Lamongan ya khususnya. Nah, mungkin bisa nih disapa dulu sama Pak Robert. Say hello Pak ya. Ya, halo teman-teman Lamongan, nama saya Robert Tyson. Oke, Bapak ini asli Indonesia? Kelihatannya, sepertinya saya ini asli Indonesia atau dari Afghanistan. Oke, ya. Jadi mungkin Bapak bisa perkenalan dulu lahir di mana gitu Pak maksudnya atau di mana ya? Teman-teman penasaran. Iya, teman-teman, saya lahir di Donggala. Ketika umur 1 bulan, saya dibawa oleh orang tua saya ke Surabaya. Dan besar di Surabaya, sekolah dan kuliah di Surabaya. Dan saya menjadi arek Surabaya. Oke. Berapa bersaudara Pak? Saya 4 bersaudara. Dan saya punya kakak 1 dan 2 adik. Oke. Kok bisa gitu loh Pak? Awal mulanya kenapa sih gitu kan? Tertarik di dunia asuransi itu kenapa gitu? Oke. Jadi gini Lia. Kenapa saya tertarik di bisnis asuransi? Itu pada awalnya saya ini kan bisnis restoran di Amerika. Restoran saya jalan. Dan lumayan sih pada waktu itu restoran kita itu adalah restoran Asia. Jadi semua makanan ada semuanya. Jadi dari Malaysia, dari Thai food, dari Japanese food, dari Chinese food ada semua. Nah, pada waktu itu kakak saya itu dapat penghargaan ke Amerika dari perusahaan asuransi yang membawa dia besar gitu kan. Akhirnya kita ketemu, kita sudah lama tidak ketemuan. 6 tahun sekitar 6 tahunan kita tidak ketemuan. Akhirnya kakak saya itu pergi ke Amerika dan kita ketemuan. Nah, pada saat itu kakak saya itu lihat saya kerjanya tidak berhenti ya. Dari pagi sampai malam 7 days a week, 7 hari seminggu. Kemudian kakak saya bilang gini, kalau misalkan kamu seperti ini, kira-kira anak sama istrimu itu bagaimana hidupnya? Terus papa mama itu bagaimana? Kapan kamu bisa pulang untuk mengunjungi papa mama? Pada saat itu saya langsung tergerak hatinya dan saya tanya, loh, terus kalau saya nggak kerja seperti ini, kerja apa gitu? Nah, akhirnya pada saat itu kakak saya langsung buka sistem daripada bisnis di Prudential yang saat itu membuat saya tercengang. Loh, benarkah kalau misalkan bisnis di Prudential itu bisa memiliki? Karena saya ini tidak mau kalau saya berbisnis tidak memiliki. Saya harus menjadi bos, saya harus menjadi pemilik, saya harus besar, saya harus kaya gitu kan. Karena saya di Amerika berawal dari susah, sehingga saya punya restoran itu berawal sebelumnya proses yang penuh dengan tantangan gitu dia. Oke, berarti mungkin setelah lulus kuliah ya itu Pak ya? Lulus kuliah setelah lulus langsung kuliah ke Amerika? Belum, saya setelah lulus kuliah, tepatnya itu sebelum lulus kuliah saya sudah diambil, artinya
saya dites untuk bekerja di travel agency dan semester 3 saya bekerja di travel agency dia. Oh, travel agency itu ini ya yang biasanya untuk bawa tur keluar negeri. Ya. Bawa tur keluar negeri. Untuk keluar negeri. Ya. Tur keluar negeri loh teman-teman ya. Berarti sudah terbiasa enak ya Pak ya, sebenarnya dulu sudah. Sudah enak ya. Jadi setiap tahun itu saya bisa 3 kali ke luar negeri, ke Eropa, ke Australia, ke New Zealand, ke negara-negara lain. Itu 1 tahun minimal 3 kali. 1 tahun ya. Itu pada saat saya kuliah belum lulus ya, belum lulus. Terus kemudian kok bisa Pak? Kan sudah enak nih. Kok malah akhirnya memutuskan untuk hijrah gitu ya? Hijrah ke Amerika, kenapa? Iya, iya. Pertanyaannya bagus. Jadi pada waktu itu setelah saya lulus kuliah, saya juga ada bisnis lain yaitu Falas. Falas itu adalah valuta asing. Saya banyak kenalan, saya banyak membangun hubungan dengan teman-teman, dan teman-teman saya kebanyakan mereka itu percaya, dan sehingga kita itu bisa berhubungan dengan berbisnis falas gitu kan. Dan saya juga ada usaha jualan mobil bekas pada saat itu, sampai akhirnya adik saya itu sakit. Adik saya itu terkena yang namanya cancer yang membutuhkan banyak sekali tepatnya 3 miliar sih. Tepatnya 3 miliar pada waktu itu, Pak? Itu tahun 2000. Tahun 2000 adik saya terdiagnosa kanker kelenjar getah bening, dan akhirnya dokter, waktu itu saya masih ingat, Dr. Paul Tahalile, itu dokter ahli bedah yang merekomendasikan adik saya untuk ke Jepang, dan biayanya saat itu 3 miliar. Sehingga papa saya pada saat itu juga kebingungan, kita dipanggil bersama kakak saya, akhirnya harus nyiapin dana segitu besar gitu kan. Dan pada saat itulah terjadi kekacauan dalam bisnis, dan akhirnya saya memilih hijrah ke Amerika. Singkat ceritanya seperti itu. Oke. Tentu kan pasti banyak banget gitu ya Pak pengalaman-pengalaman ya yang terjadi. Saya pengen tahu nih Pak, titik terendah yang Bapak pernah alami, mulai dari pertama kali tadi semua yang Bapak lakukan gitu kan, Bapak pernah mengalami titik terendah itu apa gitu Pak? Oke. Pertanyaan yang bagus juga dia. Titik terendah saya itu ketika saya pulang dari Amerika ke Indonesia. Oke. Jadi pada saat itu saya pulang ke Indonesia itu saya kaget terus terang melihat stigma dan paradigma daripada pemikiran orang-orang Indonesia yang sangat-sangat anti asuransi. Sehingga saya pada waktu pulang ke Indonesia untuk jualan asuransi, karena saya pulang tujuannya langsung join di Prudential, saya kaget. Begitu kagetnya saya, sehingga saya itu mengalami yang namanya kesulitan untuk menawarkan asuransi, karena orang Indonesia itu ternyata sangat menolak asuransi. Berbeda dengan pada waktu di Amerika. Kalau di Amerika itu orang yang cari asuransi. Warga Amerika itu tidak ada orang yang menawarkan. Masuk ke rumah-rumah gitu tidak ada Pak ya? Tidak ada. Jadi mereka itu warganya itu pergi ke perusahaan asuransi, I want to buy insurance. Mereka yang menawarkan daftar sendiri. Sedangkan itu di Indonesia kebalikan. Kebalikan. Jadi itu yang membuat titik terendah saya, sehingga hari demi hari saya tidak bisa belikan susu anak saya, dan saya tidak punya penghasilan, sehingga saya makan aja 1 hari sekali, sampai saya itu berat saya itu turun sampai 48 kilo waktu itu. Jadi itu titik terendah saya benar-benar. Tapi dengan seperti itu saya belajar bahwa apa ya, orang Indonesia tidak bisa saya bukakan pikiran seperti orang Amerika. Saya juga lumayan lama ya, 7 tahun di Amerika. 7 tahun ya. I can open Indonesian to become a better country kan gitu kan. Jadi saya bisa membantu masyarakat Indonesia. Cuma it takes time. Jadi itu butuh waktu lebih lama lagi ya. Cuma itu berat banget. Iya, memang berat semuanya berat, tapi kan bukan berarti tidak mungkin gitu ya Pak ya. Yes. Bapak sudah ada beberapa kantor atau mungkin baru di Lamongan saja atau bagaimana? Kita sudah ada beberapa kantor, dan kita proyeksi 5 tahun ke depan kita akan punya 100 kantor di 100 kota, membangun Indonesia dan menuju Indonesia maju, mendukung program Jokowi. Amin ya Pak ya, amin. Oke, nah terus nih Pak, kalau misalkan dari beberapa kota yang tadi Bapak sebutkan, ini kan salah satunya kan Lamongan sudah berdiri ya Pak, sudah berjalan.
berapa tahun ya Pak di Lamongan dari tahun? Lamongan itu sejak tahun 2009. Oke, nah dari tahun 2009 berarti kenapa nih Pak kok bisa? Bapak ini kan tinggalnya di Surabaya. Yeah. Kok bisa kenapa nggak milih Sidoarjo yang lebih dekat? Atau mungkin pas waktu perjalanan itu kenapa nggak mendirikan di Gresik aja? Kenapa kok di Lamongan gitu Pak? Kan Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertanyaannya bagus-bagus. Ini wujud daripada kita bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju. Jadi kenapa kok di Lamongan? Karena tolok ukur saya ya. Pada waktu saya pertama kali nyampe di Indonesia ini saya berkembang ke Gresik. Jadi di Gresik itu pada waktu itu ada yang memperkenalkan saya ke orang di Lamongan. Nah, singkat cerita, to make story short, itu singkat ceritanya adalah orang Lamongan itu lebih terbuka. Lebih terbuka, lebih ramah dan lebih bisa memahami apa yang menjadi niat baik kita. Jadi lain daripada daerah kota-kota yang terdekat seperti Gresik, Tuban, mohon maaf kata bukan mereka artinya tidak bisa menerima, bukan. Tapi ini kejadian saat itu. Iya, Lamongan pada saat itu tuh saya melihat bahwa ini bagus sekali karena penduduknya ramah-ramah, orang-orangnya baik-baik dan orang-orangnya lebih welcome dan lain-lain itu sehingga membuat saya yakin bahwa saya harus buka di Lamongan untuk menyelamatkan warga Lamongan dulu. Oke, nah kalau misalkan sudah terpilih Lamongan ya Pak ya, saya nih Pak sebagai warga asli Lamongan, itu teman-teman ya, asli dari Lamongan saya berterima kasih. Kenapa? Karena memang berkat pengembangan Bapak saat itu juga alhamdulillah ya di kantor kami ya teman-teman itu sudah banyak sekali klaim-klaim nasabah yang cair dan banyak sekali membantu keluarga ya supaya hidupnya tidak lagi susah, supaya anak-anak tidak ada lagi yang putus sekolah, tidak ada lagi janda-janda untuk menjadi tulang punggung kan gitu ya. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Pak Robert. Kemudian mungkin ada nih Pak ya pesan ya dari Pak Robert ya untuk warga Lamongan ya. Mungkin Pak Robert ada pesan yang pengen disampaikan nih ke warga Lamongan. Iya, terima kasih ya. Jadi pesan saya adalah saya ingin terus membangun Lamongan agar supaya Lamongan ini setiap masyarakat atau setiap kepala keluarga itu memiliki perlindungan dan memiliki jaminan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan anak, cucu, cicit sampai canggah, sampai seterusnya. Jadi masyarakat Lamongan itu saya mungkin boleh cerita sedikit ya. Pada saat itu saya membantu klaim, itu saya sampai menangis. Kenapa? Karena pada saat itu penjual bakso aja saya tawarin, dan saat itu dia terkena yang namanya kanker liver, yaitu hepatoma, pembekakan liver, dan itu harus dibawa ke rumah sakit Lamongan, RSML. Itu penduduk daripada Lasem, jadi penduduk Lasem yang berobat ke Lamongan, dan setelah 6 bulan kemudian meninggal dunia dan keluarganya menerima sejumlah warisan yang bisa menyekolahkan anak-anaknya. Jadi menyekolahkan anak-anaknya di Surabaya dan bisa membelikan sepeda motor yang diimpikan anaknya, yaitu waktu itu adalah Tiger, ya Honda Tiger, saya masih ingat. Nah, kita terus akan melakukan yang namanya inovasi-inovasi untuk membantu warga Lamongan agar setiap kepala keluarga mempunyai perlindungan asuransi daripada Prudential sehingga mereka memiliki jaminan untuk keluarganya hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Dan pesan saya untuk warga Lamongan, jangan gampang untuk terprovokasi, jangan gampang untuk terhasut oleh media-media, oleh teman-teman, oleh tetangga, oleh siapapun yang tidak menjadi real, tidak ada buktinya, tidak punya data valid gitu. Betul ya. Jadi itu yang saya ingin pesan kepada warga Lamongan, yang dulu saya yakinin bahwa warga Lamongan itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang ramah, dan orang-orang yang bisa menerima hal-hal yang baru. Sehingga tetaplah membangun daerah Lamongan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan mudah terhasut, karena hasutan itu akan menjadikan lebih buruk. Betul. Menjadikan lebih tidak baik bagi keluarganya warga Lamongan. Saya sebagai salah satu petinggi di Prudential
Dan pemilik daripada kantor Prudential Lamongan ingin mengajak warga Lamongan agar supaya terbuka, mau mendengarkan, mau memahami, dan ingin mengetahui apa yang menjadi produk-produk yang bisa memberikan jaminan bagi keluarga setiap kepala keluarga di Lamongan. Karena itu memang yang paling pada penting. dasarnya kantor kita tetap beroperasional ya Pak ya. Oh ya, sampai sekarang pun Betul. kita tetap beroperasional. Kantor dari- kita tutup hanya hari Sabtu dan Minggu, Yes, ya. betul. Dan juga selain di jam kerja, ya. Jadi Ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk para nasabah dan juga calon nasabah sudah dipertegas oleh owner kita bahwa memang kantor kita tetap beroperasional seperti biasa, Ya. ya. Jangan gampang terhasut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Dan jangan, mungkin saya bisa tambahkan lagi satu kalimat yang paling penting, jangan memberikan pembayaran itu melalui tenaga pemasar, karena Prudential itu semuanya digital ya. Jadi kita melakukan pembayaran itu harus melalui prosedural, yaitu bisa transfer ATM, bisa auto debit, bisa ke Indomaret, dan orangnya sendiri, yaitu yang ikut asuransi yang harus membayarkan sendiri, bukan tenaga Titip, pemasar, ya? bukan titip. Iya, betul, bukan Itu titip, yang paling ya. penting itu. Betul. Saudara pun, teman baik pun jangan titip, karena kita tidak terima titipan. Oke, Gitu. betul. Ya. Nah, itu kan tadi untuk warga Lamongan ya, Pak Ya. ya. Nah, ini mungkin saya pengen lebih meluas ya, Pak ya, manfaatnya. Menurut Bapak, pandangan Bapak itu gimana sih tentang asuransi di Indonesia untuk kedepannya, gitu ya, Pak? Ya. Kedepannya seperti apa kalau menurut Ini pandangan pertanyaan Bapak? pamungkas yang paling bagus. Ya, betul. Mumpung Pak Robert ada waktu ya, Ya. teman-teman ya. Mumpung. Jadi Ya. begini dia, kita melihat postur daripada Indonesia ini, kita mempunyai lebih dari 33 provinsi, kita mempunyai 253 juta penduduk, yang mana kita melihat daripada nasabah Prudential itu tidak ada lebih dari 10 juta. Jadi kalau misalkan 253 juta dibanding 10 juta, itu hanya 5%-nya aja. Ditambah perusahaan asuransi lain kurang lebih 10%-nya. Nah, artinya apa? Banyak orang-orang penduduk Indonesia ini yang belum berasuransi. Apalagi mereka kebanyakan ikut BPJS. BPJS bagus, program pemerintah yang harus disupport ya. Cuman mereka harus memiliki yang namanya perlindungan asuransi yang lebih, yaitu seperti perlindungan jiwa untuk supaya apa? Supaya kalau misalnya terjadi resiko sampai berpulang naudzubillah min dzalik, sampai berpulang menghadap rahmatullah, itu mereka punya yang namanya sesuatu yang ditinggalkan untuk keluarganya, ya, betul. seperti yang tertera di Al-Baqarah 240 kan gitu ya. Jadi yang saya pelajarin, saya juga mempelajari seperti itu agar supaya mereka menyediakan itu dia, menyediakan untuk istri dan anak-anaknya. Itu menurut saya seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita berbicara masalah pandangan asuransi di Indonesia, hanya 10% yang berasuransi, berarti 25 juta. Itu saya, menurut pandangan saya tidak ada ya. Kenapa? 25 juta itu 10%. Sedangkan Prudential yang terbesar aja cuma 10 juta. Asuransi lain mungkin ya 15 jutaan lah total. Nah, berarti kita punya potensi untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia ini 200 juta lebih untuk supaya mengentas kemiskinan daripada negara kita menuju Indonesia maju. Setiap orang harus punya asuransi. Itu sih pandangan saya adalah bagaimana setiap hari kita membantu masyarakat yang mereka itu tidak tahu, tidak memahami, kita pahamkan sehingga mereka mempunyai yang namanya perlindungan. Itu yang paling penting. Oke, berarti memang kedepannya juga kita ada kesempatan seperti negara-negara maju gitu ya, Pak ya? Yes. Pasti akan terjadi seperti itu. Negara maju itu ya, itu satu orang punya 3 asuransi. Sedangkan kita hanya 10%-nya aja, 25 juta. Yang lainnya 90%, they don't have insurance. Mereka tidak punya asuransi. Negara, nggak usah negara maju. Kita lihat tetangga kita aja lihat, Singapura. Satu penduduk Singapura di Tengare punya 3-6 polis asuransi. Bayangin. Keren ya. Satu orang warga gitu ya, Pak ya? Singapura itu punya 3-6 polis asuransi. Sedangkan kita tanya, orang malah menolak. Betul. Gitu. Kita datang baik-baik, kadang-kadang langsung. Iya. Mereka Ya, teman-teman, mereka ya. harus dipahamkan. Iya betul. Semuanya bertahap ya, Mereka, Pak ya. iya. harus Oke. Waduh, nggak terasa nih ya, Pak ya. Nggak terasa ya, teman-teman berbincang-bincang ya. Cukup lama ya dengan Pak Robert ya. Pak, kita minum dulu ya, Pak. Iya. Kita tos dulu. Boleh minum ya. Tos dulu ya, teman-teman. Iya. Oke. Nah,
sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya sekali lagi untuk Pak Robert. Saya juga tahu bahwa Bapak ini kan sebenarnya tidak ngangguran ya Pak, ya betul ya. Tapi sudah mau meluangkan waktu yang saya yakin pasti kedepannya video ini akan sangat bermanfaat ya teman-teman semua. Teman-teman juga boleh bagikan video saya supaya lebih meyakinkan ya bagaimana sih kedepannya tentang asuransi ya, pentingnya memiliki proteksi jiwa ya teman-teman semua. Saya persilakan untuk membagikan. Nah Pak, mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung lagi ya, dengan mungkin banyak topik yang lebih menarik ya. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan ya, boleh langsung tulis di kolom komentar ya, pengen bahas apa, butuh penjelasan apa, atau mungkin teman-teman followers saya di Instagram boleh juga ketik di kolom komentar saya, atau mungkin bisa juga lewat DM ya, saya persilakan. Nah Pak, mungkin Bapak juga bisa kasih pesan ke subscriber yang ada di channel saya supaya subscribe ya, daerah-daerah yang Bapak kan suka keliling kota Pak gitu kan ya. Boleh-boleh. Kita sementara ini kita kan ada di Lamongan yang pertama, kedua di Jember, kita ada di Bojonegoro, Tuban, terus Gresik, kita ada di Probolinggo dan kita akan buka kantor pengembangan terus sampai 100 kantor semuanya. Kita akan pengembangan di 100 kota di Indonesia selama 5 tahun ini. Jadi Lamongan harus yang terbaik, karena Lamongan ini adalah kota pertama saya yang saya cintai, dan saya ingin masyarakat Lamongan semuanya punya pelindungan yang terbaik untuk keluarganya. Gitu ya. Jadi Lamongan is the best ya. Lamongan number one, Lamongan nomor siji. Oke, waduh, makasih ya. Oke. Ya, ini adalah suatu kehormatan bagi saya bisa memberikan suatu masukan untuk warga Lamongan dan teman-teman yang memang betul-betul melihat channel ini. Dukung, subscribe untuk supaya semua warga Lamongan mengetahui bahwa channel ini adalah untuk kebaikannya warga Lamongan sendiri. Yes. Ya Pak ya? Lamongan, Surabaya, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Wabel lah, pokoknya Wabel number one, nomor siji. Bapak ini bisa jawab ya Pak ya? Bisa Lamongan, Surabaya. Iya, oke teman-teman ya Pak, makasih banyak ya Pak ya. Nah, sampai jumpa di video saya berikutnya ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu mungkin saya boleh simpulkan satu pesan dari pembicaraan saya tadi, yaitu adalah ketika kita teman-teman ya punya keyakinan ya dan juga kemauan untuk betul-betul berjuang, maka yang Maha Kuasa pun akan mengizinkan itu. Dan jika kemenangan itu sudah bisa kita buktikan ke keluarga kita, minimal yang pertama, yakinilah bahwa suatu hari nanti juga akan berdampak positif ke masyarakat banyak. Sekian teman-teman dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.